Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Bunga Ainin Dia Balkis bersama rekan saya Anggraini Pramudita Bakhtiar, Taufik Ismail Fadilah, dan Rahma Novianti. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada bekerja dengan bahan kimia. Dalam membangun budaya keselamatan dan keamanan memerlukan komitmen berkelanjutan dengan standar tertinggi di semua tingkatan dari pimpinan lembaga teratas hingga pekerja laboratorium harian. Penciptaan sistem manajemen keselamatan dan keamanan akan meningkatkan operasi laboratorium dan mengantisipasi serta mencegah keadaan yang mungkin mengakibatkan cedera, sakit, atau dampak lingkungan negatif lainnya. Berikut ini terdapat 10 langkah menciptakan sistem manajemen keselamatan dan keamanan kimia laboratorium secara efektif. Yang pertama, ada membentuk komite pengawasan keselamatan dan keamanan lembaga, serta menunjuk petugas keselamatan dan keamanan kimia. Yang kedua, mengembangkan kebijakan keselamatan dan keamanan kimia. Yang ketiga, membentuk kendali dan proses administratif untuk mengukur kinerja. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengatasi situasi yang sangat berbahaya. Yang kelima, mengevaluasi fasilitas dan mengatasi kelemahannya. Yang keenam, menentukan prosedur untuk penanganan dan manajemen bahan kimia. Yang ketujuh, menggunakan kendali teknik dan peralatan pelindung diri. Yang kedelapan, membuat rencana untuk keadaan darurat. Yang kesembilan, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan untuk mengikuti praktik terbaik keselamatan dan keamanan. Yang terakhir, melatih, menyampaikan, dan membina. Yang pertama ada perilaku pribadi. Semua pegawai harus mematuhi standar profesional berikut ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, hindari mengganggu atau mengejutkan pegawai lain. Yang kedua, jangan membiarkan lelucon praktis, keributan, atau kegaduhan berlebih terjadi kapanpun. Yang ketiga, menggunakan peralatan laboratorium hanya untuk tujuan atau kegiatan yang dimaksudkan. Yang keempat, jika terdapat anak di bawah umur diizinkan berada di laboratorium, pastikan mereka mendapat pengawasan langsung sepanjang waktu dari orang dewasa yang kompeten. Yang B, mengurangi paparan ke bahan kimia. Berhati-hatilah untuk menghindari cara paparan paling umum, misalnya kontak kulit dan mata, penghirupan, dan pencernaan. Metode yang dianjurkan untuk mengurangi paparan bahan kimia menurut urutan preferensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggantian dengan bahan atau proses yang tidak begitu berbahaya. Yang kedua, kendali teknik adalah tindakan yang menghilangkan, memisahkan, atau mengurangi paparan bahan ke kimia atau fisik melalui penggunaan berbagai perangkat. Yang ketiga, kendali administratif. Yang terakhir, peralatan pelindung diri atau PPE. Yang C, menghindari cedera mata. Pelindung mata wajib digunakan oleh semua pegawai dan pengunjung di seluruh lokasi tempat bahan kimia disimpan ataupun digunakan, baik seseorang benar-benar melakukan operasi kimia maupun tidak. Sediakan pelindung mata untuk semua pengunjung di pintu masuk semua laboratorium. Peneliti harus menilai resiko yang terkait dengan eksperimen dan menggunakan tingkat perlindungan mata yang sesuai. Operasi yang beresiko ledakan atau menyebabkan kemungkinan proyektil harus memiliki kendali teknik sebagai lini perlindungan pertama. Kacamata dan sarung tangan pelindung sangat penting untuk melindungi mata dan tangan dari paparan kimia di laboratorium. Lensa kontak tidak memberi perlindungan terhadap cedera mata dan bukan merupakan pengganti kacamata keselamatan atau kacamata percikan bahan kimia. Lensa kontak tidak boleh digunakan jika ada kemungkinan terjadinya paparan ke uap kimia, percikan bahan kimia, ataupun debu bahan kimia. Lensa kontak dapat rusak dalam kondisi semacam ini. Yang D, menghindari mencerna bahan kimia yang berbahaya. Pada saat di laboratorium, kita tidak diizinkan untuk yang pertama, makan, minum, merokok, mengunyah permen karet, menggunakan kosmetik, dan meminum obat di tempat bahan kimia berbahaya digunakan. Yang kedua, menyimpan makanan, minuman, cangkir, dan peralatan makan, serta minum lainnya di tempat bahan kimia ditangani atau disimpan. Yang ketiga, penyiapan atau konsumsi makanan atau minuman dalam peralatan dari kaca yang digunakan untuk operasi laboratorium. Yang keempat, penyimpanan atau penyiapan makanan di lemari es, peti es, ruang dingin, dan oven laboratorium. Pada saat di laboratorium, kita juga tidak diizinkan untuk
penggunaan sumber air laboratorium dan air laboratorium di mineral sebagai air minum. Yang kedua, mengecap bahan kimia laboratorium. Dan yang terakhir ada pemipetan dengan mulut seperti bola pipet, aspirator, atau perangkat mekanik harus digunakan untuk memipet bahan kimia atau memulai sifon. Yang E, menghindari penghirupan bahan kimia yang berbahaya. Mengendus bahan kimia hanya dalam situasi tertentu yang terkendali. Jangan sekali-kali mengendus bahan kimia beracun atau senyawa dengan toksisitas yang tidak diketahui. Lakukan semua prosedur yang melibatkan zat beracun yang mudah menguap dan semua operasi yang melibatkan zat beracun padat atau cair yang dapat mengakibatkan pembentukan aerosol di bawah tudung kimia laboratorium. Respirator pemurni udara harus digunakan dengan beberapa bahan kimia jika kendali teknik tidak dapat mencegah paparan. Dalam latar yang terkendali, instruktur dapat meminta siswa mengendus isi wadah. Dalam kasus semacam ini, periksa dulu bahan kimia yang diendus untuk memastikannya aman. Jika diperintahkan untuk mengendus bahan kimia, perlahan arahkan uap ke hidung Anda dengan selembar kertas yang dilipat. Jangan menghirup uap secara langsung. Jangan menggunakan tudung kimia laboratorium untuk pembuangan bahan yang mudah menguap dan berbahaya melalui evaporasi, karena bahan semacam itu harus diperlakukan sebagai limbah kimia dan dibuang dalam wadah yang sesuai. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Melintang Bahtiar akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu meminimalkan kontak kulit. Gunakan sarung tangan kapanpun Anda menangani bahan kimia berbahaya, benda dengan tepi tajam, bahan yang sangat panas atau sangat dingin, bahan kimia beracun, dan zat dengan toksisitas tidak diketahui. Sarung tangan laboratorium tidak ada satu bahan sarung tangan yang memberikan perlindungan untuk semua penggunaan. Berikut adalah panduan umum untuk pemilihan dan penggunaan sarung tangan pelindung. 1. Pilih sarung tangan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sarung tangan tidak dapat dilalui bahan kimia yang digunakan dan memiliki ketebalan yang tepat untuk memungkinkan keterampilan yang wajar sekaligus memberi perlindungan penghalang yang memadai. Macam-macam sarung tangan dan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama ada sarung tangan nitril, yaitu berfungsi untuk kontak insidental dengan bahan kimia. Yang kedua, sarung tangan latex, yaitu melindungi terhadap bahaya biologis tetapi kurang baik terhadap asam, basa, dan sebagian besar baut organik. Yang ketiga, ada sarung tangan latex. Dia juga berfungsi atau dia dapat memicu reaksi alergi untuk beberapa individu. Sarung tangan nitril maupun latex memberi perlindungan minimal untuk pelarut berklorin dan tidak boleh digunakan dengan asam yang beroksidasi atau korosif. Yang keempat, ada sarung tangan neopren dan karet dengan ketebalan tertentu digunakan untuk bahan tajam dan bahan kimia yang berasam. Yang kelima, ada sarung tangan kulit sesuai untuk menangani peralatan dari kaca yang mudah pecah dan memasukkan tabung ke sumber di mana untuk perlindungan bahan kimia tidak diperlukan. Yang keenam, sarung tangan berinsulasi harus digunakan saat bekerja dengan bahan yang sangat panas dan sangat dingin. Yang kedua, jangan menggunakan sarung tangan yang sudah kadaluarsa karena kualitas sarung tangan menurun dari waktu ke waktu, bahkan dalam kotak yang tidak dibuka. Yang ketiga, ada periksa sarung tangan untuk menemukan lubang kecil, robekan, dan tanda penurunan kualitas sebelum digunakan. Yang keempat, ada cuci sarung tangan dengan benar sebelum melepasnya. Karena beberapa sarung tangan seperti kulit dan polivinil alkohol dapat menyerap air. Jika tidak dilapisi dengan lapisan pelindung sarung tangan, polivinil alkohol akan menurun kualitasnya jika terkena air. Yang kelima, cuci dan periksa sarung tangan pakai ulang setiap sebelum dan setelah digunakan. Karena atau seperti ganti sarung tangan secara berkala karena kualitasnya menurun bila sering digunakan, tergantung frekuensi penggunaan dan kaca dan kara. 6. Sarung tangan yang dapat terkontaminasi bahan beracun harus dijauhkan dari area terdekat, biasanya tudung kimia laboratorium, tempat bahan kimia diletakkan.
Sarung tangan ini lebih baik digunakan di luar laboratorium atau saat menangani item yang sering digunakan seperti gagang pintu, telepon, saklar, ballpoint, dan keyboard komputer. Yang ketujuh, kenakan 2 pasang sarung tangan jika satu bahan sarung tangan tidak memberi perlindungan yang memadai untuk semua bahayanya yang ditemukan dalam operasi yang dilakukan. Misalnya seperti operasi yang melibatkan bahaya kimia dan benda tajam mungkin memerlukan kombinasi penggunaan sarung tangan, yaitu seperti kombinasinya sarung tangan yang yang tahan akan bahan kimia seperti butil, piton, neoprena, dan sarung tangan tidak mudah sobek seperti yang terbuat dari kulit, kevlar, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang ke-8, jika tidak digunakan, simpan sarung tangan di laboratorium tetapi tidak di dekat bahan yang mudah menguap. Untuk mencegah kontaminasi, jangan menyimpan sarung tangan di kantor, ruang istirahat, atau ruang makan siang. Yang terakhir, ada pegawai yang diketahui mengidap alergi lateks tidak boleh menggunakan sarung tangan lateks dan harus menghindari bekerja di area tempat sarung tangan lateks digunakan. G. Menangani zat yang mudah terbakar. Material yang mudah terbakar dan gampang menyala merupakan bahaya yang sudah umum di laboratorium. Selalu pertimbangkan risiko kebakaran saat merencanakan kegiatan operasi di laboratorium. 1. Untuk mengurangi risiko kebakaran, pelajari dahulu sifat kemudahan bakaran dan ledakan bahan yang digunakan. Baca label pelarut, lembar data keselamatan bahan atau MSDS, atau sumber informasi lainnya untuk mengetahui titik nyala, tekanan uap, dan ambang ledakan di udara dari masing-masing bahan kimia yang ditangani. Yang kedua, jika memungkinkan, eliminasi sumber penyusutan api dan hindari adanya bahan bakar dan pengoksidasi secara bersamaan. Kendalikan, tampung, dan kurangi jumlah bahan bakar dan pengoksidasi. Jangan menggunakan wadah yang memiliki bukaan besar seperti beaker, ancaman, dan bencana. Dengan cairan yang mudah terbakar atau cairan di atas titik nyala, pertimbangkan penggunaan gas lembab untuk menyelimuti atau memunirkan bejana yang berisi cairan yang mudah terbakar. Yang keempat ada pelajari rencana dan prosedur kesiapan keadaan darurat di laboratorium untuk menanggulangi kebakaran. Gunakan pemadam api di dekat tempat eksperimen yang sesuai dengan bahaya kebakaran tertentu. Pasang nomor telepon yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat atau kecelakaan di tempat yang mudah terlihat. Lalu selanjutnya ada H, yaitu membiarkan percobaan tidak dijaga dan bekerja sendirian. Tidak dianjurkan untuk bekerja sendirian di dalam laboratorium. Karyawan atau mahasiswa yang bekerja sendiri harus melakukan pengaturan untuk memeriksa satu sama lain secara berkala atau meminta penjaga keamanan untuk melakukan pemeriksaan. Jangan melakukan percobaan berbahaya sendirian di dalam laboratorium. Hindari untuk tidak meninggalkan percobaan yang sedang berlangsung di dalam laboratorium. Untuk percobaan yang tidak dijaga, tinggalkan laboratorium dalam keadaan lampu nyala dan pasang tanda yang menunjukkan sifat percobaan serta zat berbahaya yang digunakan. Buat pengaturan untuk karyawan atau mahasiswa lainnya agar memeriksa percobaan di dalam laboratorium secara berkala. Pasang informasi yang menunjukkan bagaimana cara menghubungi orang yang bertanggung jawab jika terjadi keadaan darurat. Selanjutnya ada J, yaitu menangani pelepasan zat berbahaya secara tidak sengaja. Selalu rancang eksperimen untuk mengurangi kemungkinan pelepasan zat berbahaya secara tidak disengaja. Staf laboratorium harus menggunakan jumlah bahan berbahaya seminimal mungkin dan melakukan percobaan sedemikian rupa sehingga tumpahan apapun dapat tertampung. Berikut ini adalah panduan umum jika terjadi tumpahan skala di laboratorium. Pertama, memberitahu kepada staf laboratorium lainnya mengenai kecelakaan tersebut. Di dalam beberapa insiden yang melibatkan pelepasan zat sangat beracun atau tumpahan yang terjadi di area selain laboratorium, mungkin tepat untuk mengaktifkan alarm kebakaran guna memperingati semua orang untuk mengevakuasi seluruh gedung. Yang kedua, jika diperlukan, lakukan evakuasi area.
gas sangat beracun atau bahan yang mudah menguap dilepaskan, evakuasi laboratorium dan tempatkan pegawai atau mahasiswa di pintu masuk untuk mencegah orang lain memasuki area yang terkontaminasi. Yang ketiga, lakukan perawatan kepada staf yang cedera atau terkontaminasi bila perlu minta bantuan. Jika seseorang mengalami cedera atau terkontaminasi zat berbahaya, merawatnya lebih diutamakan daripada melakukan tindakan pada tumpahan zat berbahaya. Cari pertolongan medis secara mungkin dengan menghubungi lembaga tanggap darurat. Yang keempat, lakukan beberapa langkah untuk menghalangi dan membatasi tumpahan jika hal ini dapat dilakukan tanpa resiko cedera atau terkontaminasi. Selanjutnya, yang kelima, buang bahan terkontaminasi dengan benar. Yang kelima, berisikan tumpahan sesuai dengan prosedur yang kaku. Dan yang keenam, buang bahan yang terkontaminasi dengan benar. Lalu, perangkat atau peralatan pengaman tumpahan. Mengetahui kebijakan semua orang yang bekerja di laboratorium zat berbahaya harus mengetahui kebijakan kendali tumpahan lembaga mereka. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, semua orang yang bekerja di laboratorium tempat zat berbahaya harus mengetahui kebijakan kendali tumpahan lembaga mereka, bantal pengendalian tumpahan. Secara umum, gunakan bantal yang dijual bebas untuk menyerap larut, asam, dan alkali, tetapi jangan menggunakan untuk menyerap asam hidrofluorat. Yang kedua, absorben lembab seperti vermikulit, tanah liat, dan pasir. Kertas bukan bahan yang lembab dan tidak boleh digunakan untuk membersihkan bahan pengoksidasi seperti asam nitrat. Yang ketiga, ada bahan penetral untuk tumpahan asam seperti natrium karbonat dan natrium bikarbonat. Yang keempat, bahan penetral untuk tumpahan alkali seperti natrium bisulfat dan asam nitrat. Yang kelima, sekop plastik besar dan peralatan lainnya seperti sapu, ember, kantung, dan peki. Yang keenam, PPE, peringatan pita barikade dan perlindungan yang tepat agar tidak tergelincir atau terjatuh di lantai basah selama atau setelah pembersihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tumpahan dengan zat bertoksisitas tinggi. Peralatan tumpahan untuk zat beracun harus ditandai, disimpan, dan disegel untuk menghindari kontaminasi dan mudah diakses dalam keadaan darurat. Peralatan yang harus ada meliputi 1. Penyerap pengendali tumpahan, 2. Penutup permukaan yang tidak dapat ditembus, 3. Tanda peringatan, 4. Pembatas darurat, 5. Persediaan pertolongan pertama, dan yang keenam, obat penawar racun. Selain itu, pasang semua informasi toksisitas dan tanggap darurat di luar area terdekat, sehingga dapat diakses dalam keadaan darurat. Kemudian, latihlah semua pegawai laboratorium yang dapat terpapar tentang cara menanggulangi keadaan darurat agar tidak kaku jika keadaan darurat terjadi. Selanjutnya, inventaris dan pelacakan bahan kimia. Semua laboratorium harus mencatat semua inventaris bahan kimia yang dimilikinya secara akurat. Inventaris adalah catatan, biasanya dalam bentuk basis data, bahan kimia dalam laboratorium, dan informasi penting tentang pengelolaannya yang tepat. Inventaris yang dikelola dengan baik meliputi 1. Adanya bahan kimia yang didapat dari sumber komersial dan yang dibuat di laboratorium. Yang kedua, adanya lokasi penyimpanan untuk setiap wadah masing-masing bahan kimia. Selanjutnya yaitu pemindahan, pengangkutan, dan pengiriman bahan kimia. Saat memindahkan bahan kimia di lokasi kerja, gunakanlah perangkat pengaman sekunder seperti kaleng karet untuk membawa bahan kimia yang disimpan dalam botol. Untuk lembaga dan kampus yang besar, bisa menggunakan kendaraan khusus untuk mengangkut bahan yang diatur oleh peraturan tertentu. Selain itu, beri label selengkap mungkin untuk sampel bahan eksperimen yang akan dikirimkan.
Selanjutnya, jika tersedia, sertakan informasi berikut dengan bahan eksperimen yang dikirimkan, yaitu pertama, pemilik awal, yaitu nama pemilik atau individu yang menerima bahan pertama kali. Yang kedua yaitu tanda pengenal, merupakan rujukan catatan laboratorium. Yang ketiga, komponen berbahaya, merupakan komponen berbahaya utama yang diketahui. Yang keempat, potensi bahaya, yaitu bahaya yang mungkin ditimbulkan. Yang kelima, tanggal, yaitu tanggal bahan diletakkan di wadah dan diberi label. Yang keenam, dikirim ke, yaitu nama, lokasi, dan nomor telepon orang yang menjadi tujuan pengiriman bahan. Dan yang terakhir, 7, MSDS jika dikirimkan ke lembaga tertentu. Selanjutnya, mengelola limbah bahan kimia. Hampir setiap eksperimen di laboratorium menghasilkan beberapa limbah, yang mungkin berupa bahan-bahan seperti peralatan laboratorium sekali pakai, media filter, larutan air, dan bahan kimia berbahaya. Prinsip utama penanganan limbah laboratorium secara selamat dan aman adalah tidak boleh ada kegiatan laboratorium yang dimulai kecuali telah ada rencana pembuangan limbah yang tidak berbahaya dan berbahaya. Ada langkah-langkah utama dalam pengelolaan limbah, yaitu 1. Mengidentifikasi limbah dan bahayanya, yaitu mengetahui informasi tentang sifat-sifat dari limbah tersebut. Yang kedua, mengumpulkan dan menyimpan limbah dengan cara yang tepat. Yang ketiga, mempertimbangkan pengurangan bahaya jika bisa. Dan yang keempat, membuang limbah dengan baik. Lalu penanganan dan pengurangan bahaya pada limbah. Penanganan limbah meliputi perubahan karakter atau komposisi limbah secara fisik, kimiawi, ataupun biologis. Adapun tujuan penanganan ini adalah untuk menetralkan limbah, memulihkan energi atau sumber daya yang penting, ataupun membuat limbah menjadi tidak berbahaya. Kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dilakukannya penanganan tanpa izin biasanya meliputi penanganan di wadah pengumpulan, penetralan dasar atau pencampuran limbah asam dan alkali untuk membentuk larutan garam, dan penanganan produk sampingan percobaan sebelum menjadi limbah. Lalu opsi pembuangan. Pada laboratorium, seringkali menggunakan beberapa opsi pembuangan karena masing-masing opsi memiliki keuntungan sendiri-sendiri untuk limbah tertentu, yaitu dengan cara insinerasi. Insinerasi ini adalah metode pembuangan limbah laboratorium yang umum. Insinerasi ini biasanya dilakukan di oven berputar pada suhu tinggi, sekitar 649 derajat sampai 760 derajat Celcius. Lalu yang kedua, dengan cara pembuangan di sistem drainase, yaitu melewati pipa pembuangan. Dulunya umum dilakukan, tetapi praktik ini telah sangat berubah. Banyak fasilitas laboratorium di industri dan akademik telah sepenuhnya meniadakan pembuangan ke saluran drainase. Lalu yang ketiga, pelepasan uap ke atmosfer, seperti melalui saluran keluar evaporasi atau tudung asap yang terbuka. Bukan metode pembuangan yang diperbolehkan. Jika aman dan diperbolehkan oleh peraturan setempat, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui cara pembuangan sampah biasa atau saluran drainase ini bisa sangat mengurangi biaya pembuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.